Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sobat tani semua, pada konten kali ini kita akan coba membahas masalah dunia permicinan. Banyak yang bertanya, apakah micin atau monosodium glutamat atau MSG yang biasanya digunakan sebagai penyedap rasa bisa digunakan sebagai pupuk? Pada konten kali ini kita akan mencoba membahas hal tersebut. Serta kita akan coba mencari tahu apakah pemberian micin menimbulkan efek samping bagi tanaman. Yuk kita cari tahu jawabannya. Tapi sebelum itu Bang Yarta kembali mengingatkan untuk sobat semua yang baru pertama kali mampir ke channel Bang Yarta PPL, agar jangan lupa untuk tekan like dan bagikan channel ini jika menurut sobat tani semua channel ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya buat dia bergetar agar bisa mengetahui konten-konten Bang Yarta selanjutnya. Monosodium glutamat atau yang biasa dikenal dengan micin biasanya digunakan oleh ibu-ibu di dapur. Ternyata banyak mengandung unsur-unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, seperti unsur N atau nitrogen dan natrium atau Na. Kandungan N pada MSG berperan dalam memperbaiki pertumbuhan vegetatif tanaman, pembentukan protein, menaikkan kadar selulosa, dan menaikkan produksi tanaman. Natrium adalah salah satu unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Namun, natrium adalah unsur hara fungsional, bukan esensial. Artinya, tanpa natrium tanaman mampu tumbuh normal, asalkan unsur hara yang lain terpenuhi. Kandungan Na yang tinggi pada MSG dapat mempengaruhi tingkat kesuburan tanaman, mempercepat pertumbuhan, mempercepat proses pembungaan. Pada beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai pengaruh MSG atau micin, atau nama dagangnya kadang Sasa, Ajinomoto, terhadap pertumbuhan tanaman. Sebagai contoh, pada penelitian tanaman kacang tanah oleh Grace Shinta pada tahun 2015, pemberian MSG pada perlakuan 3 gram dan 6 gram dapat meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman, mempercepat pembungaan, menurunkan berat kering polong, menaikkan jumlah polong bernas, mengurangi jumlah polong hampa dan menaikkan berat 100 biji, sehingga meningkatkan kualitas tanaman kacang tanah. Penelitian ini juga dilakukan pada tanaman bayam oleh Widianti pada tahun 2017 dan tanaman jagung oleh Muyasir pada tahun 2006. Setelah mengetahui kegunaan micin bagi tanaman, kita juga harus mempelajari efek samping micin ini bagi tanaman. Ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa setelah tanamannya diberi micin, tanamannya justru menjadi mati. Karena itulah, pemberian micin juga harus diwaspadai. Kita harus memperhatikan beberapa hal di dalam pemberian micin pada tanaman kita. Seperti, jangan menggunakan terlalu banyak. Terlalu banyak pemberian MSG bisa menyebabkan tanaman menjadi overdosis, yang menjadi atau membuat tanaman kita menjadi layu dan akhirnya menjadi mati. Penaburan MSG yang salah. Hindari menebarkan MSG terlalu dekat dengan batang tanaman karena akan menimbulkan efek samping yang sangat merugikan bagi tanaman kita. Ada beberapa efek pemberian micin pada tanaman, di antaranya. Yang pertama, pemberian micin dapat mengubah rasa sayur dan buah. MSG memang dapat diberikan ke semua jenis tanaman, baik itu tanaman buah, tanaman sayur, dan tanaman hias. Namun, dari berbagai sumber mengatakan bahwa penggunaan MSG bisa mengubah rasa sayur dan buah. Rasanya akan menjadi kurang segar dan cenderung menjadi gurih. Hal ini karena adanya kandungan asam glutamat yang meresap ke dalam tanaman. Yang kedua, bunga menjadi cepat rontok. Penggunaan MSG yang terlalu banyak akan membuat bunga tumbuh banyak, namun menjadi cepat rontok. Jadi artinya pemberian MSG ini harus dengan takaran yang tepat, sehingga hasil yang kita harapkan sesuai. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian MSG, bahwa MSG ini berperan sebagai katalisator atau mempercepat proses pembungaan tanaman. Sebelum melakukan pemberian MSG, ada baiknya kita memahami beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita harus mengetahui umur tanaman kita. Hal ini dilakukan untuk mencari tahu bagaimana dosis yang tepat untuk memberikan MSG pada tanaman kita. Jangan menggunakan pada tanaman yang baru dipindahkan.
Misalnya kita baru membeli tanaman hias, baru datang, kemudian kita transplanting, kita pindah ke pot. Sesudah dipindah kita langsung kocor memakai MSG, jangan. Karena jika tanaman baru saja dipindahkan ke media tanam atau media yang baru, sebaiknya tunda pemberian MSG hingga 1 minggu kemudian. Atau setelah daun-daunnya menjadi segar atau dia telah beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Untuk tanaman yang sudah berbuah atau tanaman buah, jika sudah berbunga, kurangi dosis pemberian MSG. Berikan pupuk pendamping, karena tanaman butuh bermacam unsur hara. Pemberian micin bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama disemprot, yang kedua dikocor alias disiram pada bagian bawah tanaman. Untuk disemprot, ini kita biasanya menggunakan semprotan yang kecil, yang 2 liter atau 2 liter lebih. Masukkan 2 liter air ke dalam semprotan, kemudian masukkan micin sebanyak 8 gram atau sekitar setengah sendok makan lebih, mungkin sepertiga dari sendok makan. Kemudian larutkan air dan micin hingga merata. Setelah selesai, semprotkan larutan air dan micin pada tanaman yang belum memiliki bunga dan buah. Lakukan penyemprotan tanaman menggunakan larutan micin ini di pagi hari. Larutan ini akan membuat daun menjadi lebih hijau dan segar, serta merangsang daun untuk menumbuhkan bunga lebih cepat. Lakukan penyemprotan ini sekitar 5 hari sekali. Lakukan secara rutin. Biasanya mereka melakukannya untuk tanaman hias. Cara yang berikutnya adalah dikocor atau disiram. Untuk cara disiram ini kita menggunakan misalnya untuk 2 liter air, kita campurkan 12 gram micin atau lebih kurang 1 sendok makan. Ya, tidak perlu terlalu penuh. Kemudian dilarutkan di dalam air sehingga menjadi menyatu. Kemudian dikocorkan pada tanaman lebih kurang setengah gelas yang disiramkan ke bagian tanaman. Untuk tanaman-tanaman di dalam polybag ataupun di pekarangan rumah. Metode ini biasanya dilakukan pada tanaman buah atau tanaman horti seperti terong, tomat, serta tanaman buah yang lain. Hasilnya tanaman kita akan menjadi lebih subur, baik dari daun, bunga, serta buah yang dihasilkan. Mengaplikasikan micin ke tanaman tidak disarankan untuk ditaburkan. Mengapa? Karena hal itu malah akan membuat menjadi tanaman tidak subur. Demikianlah sobat semuanya, semoga konten ini dapat berguna dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jika terdapat perbedaan di dalam pengaplikasian ataupun ada kesalahan dalam penyampaian, Bang Yarta mohon maaf. Hanya ini yang dapat Bang Yarta sampaikan. Sampai bertemu pada episode yang akan datang. Wassalam. Salam tani.